Ia bukan putra raja, ia bukan bangsawan besar, namun satu nama ini mengubah wajah Eropa selamanya. Inilah kisah Napoleon Bonaparte, dari anak pulau terpencil hingga menjadi Kaisar Prancis. Napoleon Bonaparte lahir pada 15 Agustus 1749 di Pulau Korsika, wilayah kecil di Laut Mediterania. Korsika baru saja dikuasai Prancis, membuat keluarga Napoleon hidup di tengah konflik identitas. Ia tumbuh sebagai anak keras kepala, ambisius dan sering merasa terasing. Sejak kecil Napoleon percaya satu hal, ia ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Napoleon dikirim ke sekolah militer Prancis. Ia pendiam, tidak populer, dan sering diejek karena aksennya. Namun di balik itu, Napoleon unggul dalam matematika, artileri, dan strategi perang. Ia membaca buku sejarah perang tanpa henti. Di usia 16 tahun, Napoleon resmi menjadi letnan artileri. Ia masih miskin, tak punya koneksi, namun punya ambisi yang tak terbatas. Tahun 1749, Revolusi Prancis meletus. Raja Louis XVI digulingkan. Negara tenggelam dalam kekacauan dan perang saudara. Banyak perwira bangsawan melarikan diri. Kekosongan kepemimpinan muncul. Bagi Napoleon, revolusi bukan ancaman, melainkan tangga menuju kekuasaan. Tahun 1793, Napoleon dipercaya memimpin artileri dalam pengepungan kota Toulon. Dengan strategi brilian, ia berhasil mengusir musuh. Kemenangan ini membuatnya dikenal luas. Di usia 24 tahun, Napoleon diangkat menjadi jenderal termuda Prancis. Namanya mulai diperbincangkan di Paris. Napoleon memimpin pasukan ke Italia. Dengan tentara kecil dan perlengkapan terbatas, ia mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat. Strateginya cepat, berani, dan tak terduga. Rakyat Prancis mengagungkannya. Tentara memujanya. Napoleon kini bukan hanya jenderal. Ia adalah simbol kejayaan Prancis. Tahun 1799, pemerintahan Prancis melemah. Napoleon melihat kesempatan terakhir. Melalui kudeta 18 Brumaire, ia mengambil alih kekuasaan sebagai konsul pertama. Dari anak Korsika, Napoleon kini menjadi penguasa Prancis. Napoleon telah mencapai puncak kekuasaan. Namun semakin tinggi ambisi, semakin besar pula kejatuhan yang menanti. Tahun 1804, Napoleon memahkotai dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis. Ia ingin dunia tahu, kekuasaan ini ia raih dengan kemampuan, bukan keturunan. Sebagai Kaisar, Napoleon melakukan reformasi besar. Kode Napoleon, reformasi pendidikan dan administrasi negara yang efisien. Prancis menjadi negara terkuat di Eropa. Napoleon menaklukkan Austria, Prusia, Italia, dan banyak wilayah lain. Hampir seluruh Eropa daratan berada di bawah pengaruhnya. Namun kejayaannya menimbulkan ketakutan. Negara-negara Eropa membentuk koalisi untuk menjatuhkannya. Musuh Napoleon kini bukan satu, melainkan seluruh Eropa. Tahun 1812, Napoleon menyerbu Rusia dengan pasukan raksasa. Namun Rusia mundur sambil membakar wilayahnya sendiri. Musim dingin datang. Kelaparan dan penyakit menghancurkan pasukan Prancis. Dari ratusan ribu tentara, hanya sebagian kecil yang selamat. Invasi Rusia menjadi awal kehancuran Napoleon. Napoleon kalah dan diasingkan ke Pulau Elba. Namun ia berhasil melarikan diri dan kembali berkuasa selama 100 hari. Semua berakhir di pertempuran Waterloo 1815. Napoleon kalah untuk terakhir kalinya. Ia diasingkan ke Pulau Saint Helena, jauh dari Elba. Napoleon wafat tahun 1821. Namun pengaruhnya tetap hidup. Ia mengubah cara perang modern, sistem hukum dunia, dan peta politik Eropa. Bagi sebagian orang ia tiran, bagi yang lain ia jenius. Namun sejarah sepakat pada satu hal, Napoleon Bonaparte adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia.